Selamat datang kembali di bagian 3, modul untuk pelatihan pemanfaatan Sefaira untuk desain yang sadar energi atau desain yang hemat energi. Baik, di bagian kedua, tadi sudah kita bahas mengenai modeling. Sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga, terkait dengan bagaimana setting terkait dengan sistem HVAC yang akan kita gunakan, terkait dengan lokasi, terkait dengan tipologi bangunan, serta material yang akan kita gunakan pada bangunan kita. Saya akan melanjutkan menggunakan model yang tadi sudah kita buat di bagian yang kedua. Kalau tadi kita ada di bagian entity palette, sekarang kita masuk ke bagian analisis. Yang pertama kita pilih ya tipologi bangunannya mau menggunakan apa. Kalau di sini saya tetapkan saja menggunakan office ya, kita pakai default-nya, nanti tergantung teman-teman bangunannya apa ya. Kemudian untuk project location, di sini saya masukkan saja Yogyakarta. Yogyakarta. Kemudian kita set location. Ya, di sini sudah masuk ya, Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, bla 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 dan seterusnya. Kemudian pada bagian properties, nah di sini kita klik dulu, nanti dia akan breakdown seperti ini. Nah, kemudian di sini kita masuk lihat itu satu. Pertama adalah HVAC tipe. Kita mau pakai tipe atau jenis HVAC yang seperti apa. Ya. Jadi kalau di sini dia sudah, kita tidak bisa pilih. Ya, dia sudah otomatis menentukan default-nya yang paling cocok untuk tipologi bangunan kita. Nah, nanti kalau misalnya kita mau ganti-ganti, bisa kita lakukan pada saat nanti model kita upload ke Sefaira. Jadi kita akan mengotak-ngatik atau mau ganti dan segala macam itu bisa nanti di websitenya Sefaira ya, modelnya setelah kita upload ke cloud-nya mereka gitu ya. Jadi di sini kita pakai saja yang disarankan oleh si plugin ini, yaitu menggunakan VAV, Return Air Package, sistem nomor 5 dari 6 sistem yang ada di Sefaira. Kemudian baseline untuk menghitung apakah bangunan kita hemat atau tidak, sudah optimal atau belum, energinya mau pakai apa ya. Ini di sini ya baseline ya. Kita klik, di sini ada beberapa pilihan. Kita pakai yang paling baru, yaitu yang ASRE ya, ASRE 90.1 tahun 2019. Apa sih ASRE itu? ASRE itu adalah semacam sebuah organisasi yang fokus di bidang energi, terutama khususnya terkait dengan energi HVAC ya, terkait dengan penghawaan buatan ya. Jadi mereka yang membuat banyak standar terkait dengan penghawaan buatan di dalam bangunan. Ini base-nya di Amerika ya. Jadi hampir ya di seluruh dunia boleh dibilang itu ketika berbicara tentang HVAC, maka mereka rujukannya akan ke sini ya, ke standar yang dikeluarkan oleh si ASRA ini. Ya, kita klik yang ASRA tahun 2019. Nah, kemudian pastikan di sini ada kelas ASRA Climate Zone ya. Jadi di sini climate zone itu apa? Jadi ASRA itu sudah membagi di seluruh dunia begitu ya, berdasarkan data iklim yang mereka kumpulkan dari tiap-tiap lokasi, mereka kemudian membagi klasifikasi iklim dari area tersebut. Ya, kalau kita dilihat di sini itu mulai dari 0 sampai 8 ya. Jadi kalau misalnya coba ya kita cari di sini ya. Misalnya ASRA climate zone map gitu ya. Dia akan keluar seperti ini ya. Nah, jadi di sini si Esre sudah bagi-bagi. Oh, yang warna biru itu climate-nya cenderungnya apa? Yang warna ungu itu apa? Yang warna merah itu apa? Yang warna kuning apa? Yang hijau apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya.
Jadi di sini ada banyak datanya di sini. Misalnya contoh di sini kita buka ya, kita lihat coba. Nah di sini misalnya ya, yang climate zone-nya 1A dan 1B itu tergolong zona iklim yang very hot humid ya, sangat panas dan lembab. Jadi kriteria apa? Ini adalah kriteria yang digunakan kemudian untuk menentukan climate-nya, gitu ya. Nah, Indonesia di mana ya? Indonesia kalau kita lihat tadi, terutama misalnya Yogyakarta ya, di sini dia bilang satu. Bahkan ada beberapa daerah di Jogja, ada beberapa daerah di Indonesia yang kita pilih data iklimnya dia bisa sampai nol. Nol itu berarti sangat-sangat, very very humid, ya sangat-sangat lembab. Nah, jadi di sini dia otomatis menentukan, oh kalau dari data iklim yang ada ini yang kita pilih di sini itu karena ini dia kemungkinan besar dia pakai data iklim dari bandara di Semarang, Ahmad Yani, maka dia menentukan climate zone-nya adalah satu, ya very hot, humid. Nah, ini nanti di cross check ya, teman-teman harus cek ya. Meskipun dia otomatis mengapa ya, generate straight climate zone-nya berapa, tapi sebenarnya teman-teman juga cross check ulang dari ini ya, dari map ini. Ya, ini yang kebanyakan memang di Amerika, tapi yang di dunia juga ada ya. Silakan teman-teman bisa cari di sini. Oke, nah kalau sudah, kemudian kita turun ke bawah. Nah, di bawahnya ada banyak sekali settingan ya. Yang pertama kita lihat dulu 3 grup ini ya. Wall insulation, floor insulation, dan roof insulation. Nah, ini berkaitan dengan seberapa kuat atau seberapa hebat material wall, floor, atau roof ini dalam menghantarkan panas ke dalam ruangan secara konduksi. Ya, jadi kalau kemarin kita ingat perambatan panas itu ada 3 caranya. Pertama secara radiasi, yang kedua secara konveksi, yang ketiga secara konduksi. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan bahwa panas yang masuk ke dalam bangunan kita lewat material yang sifatnya tidak tembus cahaya, merambat masuk ke dalam bangunan kita secara konduksi. Jadi misalnya ada panas matahari, radiasi ya, radiasi matahari yang jatuh di permukaan wall kita, misalnya, radiasi yang jatuh di permukaan wall kita, kemudian akan merambat masuk secara konduksi. Begitu sampai di permukaan sisi dalam, dia akan berubah memanasi ruangan secara konveksi maupun secara radiasi lagi. Itu ya. Jadi bisa dipahami seperti itu. Sama juga dengan floor dan roof. Itu juga sama. Nah, apa yang mau kita atur-atur di sini? Yang mau kita atur-atur di sini adalah ini ya. Berapa nilai insulasi dari dinding? Yang kemarin sudah kita kenal dengan nama U value. Berapa nilai U value-nya? Misalnya, ya, kalau Anda mau pakai default pun tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya Anda pengen tahu gitu ya, yang lebih detail misalnya, di sini saya punya software-nya enggak ya? Semoga ini ada di sini. Nah, ini ada di sini. Oke. Anda bisa pakai ini ya, Ecotech. Mau yang Ecotech Autodesk Ecotech, mau yang Ecotech yang lama, atau mau pakai Ecotech yang portable pun no problem. Ya, tidak apa-apa. Ya. Nah, ini coba kita buka. Oke, tidak apa-apa. Kita pakai yang unlisensi saja juga tidak apa-apa ya. Nah, ketika window ini sudah terbuka, teman-teman bisa ke sebelah kanan, bagian kanan, cari yang material. Itu yang ketiga dari atas ini ya. Kita klik di sini ya. Kita klik. Sembarang gitu ya. Kita buka sembarang material, pilih salah satu material, kemudian kita double klik untuk membuka material ini ya, material properties dari ya, ini ya. Nah, misalnya tadi yang pertama kita pengen setting yang wall. Berapa sih nilai insulasinya wall?
Ya, dinding kita itu nilainya berapa U value-nya. Di sini misalnya kita ke bagian wall. Nah, kita lihat misalnya brick plaster, kita klik saja ya, klik brick plaster, kita klik. Di sini kalau kita ke bagian layers, tulisannya layer ini ya. Nah, kalau kita klik akan keluar ya. Oh, ini lapisannya adalah kita punya plaster aci tebalnya 1 cm. Kemudian ada pasangan bata dengan tebal batanya itu 110 mili atau 11 cm. Dan kemudian satu sisinya lagi kita punya plaster aci tebal 1 cm juga. Nah, material ini ya dengan susunan yang seperti ini, kalau kita lihat propertiesnya di sini nilai U value-nya berapa? Oh, nilai U value-nya 2,62. Ya, 2,62. Misalnya kalau kita pindah ke SketchUp tadi, kita masukkan deh wall-nya berapa. Kita geser aja. Di sini dia tulis 2,62. Nah, 2,62 itu tergolong no insulation. Tidak ada insulasi sama sekali. Kemudian Anda berinisiatif, saya mau pasang insulasi supaya U value-nya jauh lebih baik. Ya, semakin rendah nilai U value, semakin bagus material tersebut dalam menahan laju pergerakan panas dari luar ke dalam atau dari dalam keluar sebaliknya. Ya. Misalnya saya mau nambahkan lapisan tertentu, ya, insulasi di dinding saya tadi yang hanya plaster, aci, dan pasangan bata. Kita kembali ke layer, kita klik. Kemudian di bagian all types di sini, teman-teman bisa klik, kemudian cari insulation and rubbers. Nah, ya, kita klik. Nah, di sini ada banyak sekali ragam material yang biasa digunakan untuk menjadi bahan insulasi. Ya, ada banyak ragam. Misalnya saya mau pilih rock wool. Saya pilih, saya mau pasang rock wool ya. Saya pilih rock wool, kemudian saya klik kanan, saya add to layers. Nah, tapi sayang di sini kalau kita lihat, wah masa rock wool-nya ada di belakang plaster ya? Saya mau pasang rock wool-nya di sini, di sisi dalam. Setelah plaster aci, saya mau pasang rock wool. Saya tinggal klik rock wool-nya, klik tahan, kemudian kita tarik. Nah, kita tarik ke sini. Nah, jadinya rock wool-nya ada di sini sekarang ya, ada di sisi dalam. Tapi masa rock wool-nya terbuka gitu aja, kan jelek ya secara tampilan arsitektural kalau dari dalam ya. Saya mau tambah sisi dalamnya pakai pakai gypsum misalnya. Nah, kita cari di bagian sini, kita klik, kemudian kita klik saja all types. Nah, kita cari gypsum ya di sini ya, kita cari G mana G. Jadi, nah ini ada gypsum nih ya. Nah, di sini ya. Kemudian sama ya, saya klik kanan, kemudian saya add to layer. Nah, jadi urutannya udah benar ya. Plaster sisi dalam, saya pasang rock wool, saya pasang gypsum dari dalamnya. Nah, kemudian kita juga harus cek, bisa nggak rock wool itu tebalnya hanya 1 cm. Agak sulit mencari rock wool dengan ketebalan segitu di pasar. Pada umumnya di pasaran rock wool dijual dengan ukuran dengan tebal itu 1 inci, 2 inci, dan seterusnya. Misalnya saya pakai yang paling rendah deh, paling tipis ya, 1 inci, berarti kan 25 mili ya. Saya klik 25, kemudian saya enter. Di sisi bagian paling dalamnya saya mau pasang gypsum 9 mili karena nggak ada ya, boleh dibilang hampir nggak ada gypsum 10 mili. Biasanya 9 kemudian 12 mili ya. Kita pakai yang 9 mili misalnya. Enter. Nah, ini komposisinya udah oke ya. Sisi luar ada plester, kemudian disambung dengan pasangan bata, dilanjutkan lagi dengan plester aci, kemudian ada rock wool 1 inci, dan kemudian di sisi paling dalam dilapisi dengan gypsum. Nah, kalau dengan lapisan yang seperti ini, U value-nya dari berapa? Kita tinggal klik ini ya, calculate thermal properties.
Nah, oke saja. Di sini kelihatan, wow, U value-nya berubah. Tadi dari 2,62 berubah menjadi 0,882. Ya, oke. Kita ganti angka tadi di sini. Tadi 2,62 ya. Kita ganti menjadi 0,882 tadi. Nah, 0,8 ya. Kita anggap ini ya 0,87. Oke. Dinding kita sudah setting nilai value-nya. Sekarang floor berapa? Ya, sama. Jadi teman-teman tinggal cek di sini, ya. Cek di sini, kemudian kita pindah ke floor misalnya. Ini floor ya. Kita pindah floor, kemudian kita cari. Karena ini lantainya langsung napak ke tanah, bukan lantai 2 dan seterusnya. Kita cari yang misalnya karena kita pakai keramik ya, berarti ini ya. Concrete slab tiles on ground. Jadi lantai slab lantai yang pakai keramik dan dia duduk di atas tanah. Ya, kalau kemudian kita cek layernya, lapisannya seperti apa sih? Oh, lapisannya ini ada tanah 1,5 meter, kemudian ada konkrit, ya, lantai kerja 10 cm, kemudian ada street untuk masang keramik sebesar 5 mili, kemudian ada keramik setebal 1 cm. Ya, dari sini kemudian kita lihat propertiesnya kayak apa sih? Oh, nilai U value-nya adalah 0,8. Kalau Anda kurang yakin, Anda tinggal calculate thermal properties. Klik, saya nggak yakin angkanya. Oh, ini. Nah, ternyata berubah ya. Angkanya jadi 0,47. Angka ini kemudian kita pakai ke floor. 0,47. Ya, 47. Tadi 47. Iya, ya segini aja deh. Oke. Sekarang kemudian roof. Roof-nya mau pakai apa? Misalnya kita asumsikan roof-nya menggunakan atap dak. Dan di sisi dalam ada plafonnya. Kita klik di sini roof. Ya. Roof, kemudian kita cari. Di sini ada macam-macam ya. Concrete roof, kemudian ada plaster, metal deck. Ya, kita pakai ini. Misalnya concrete roof, aspal. Kita cek layernya lagi ya. Nah, layernya seperti ini. Sisi atas yang menghadap keluar itu ada lapisan aspal setebal 6 mili. Kemudian ada atap dak setebal 15 cm. Dan ada di bagian dalam di plester setebal 1 cm. Ya. Nah, kita mau bikin ini make sense saja. Misalnya sisi luar oke, tetap kita pakai aspal. Ya. Sisi dalam konkretnya ini 15 cm terlalu tebal ya. Kita pakai 12 cm, 120. Kemudian di sisi dalam kita nggak di plester, tapi kita mau pasang plafon. Ya, kita mau pasang plafon gypsum misalnya. Maka ini yang plaster buildingnya kita delete, kita klik kanan, kita delete layer. Kemudian sebelum plafon itu kan ada rongga udara dulu ya. Antara plat dak ke plafonnya ada rongga udara dulu. Kita cari ya, air. Nah, ini ada air gap nih. Nah, ini ya. Kita klik kanan, kemudian kita add to layer. Air gap-nya berapa? Oh, kita mau bikin 50 cm misalnya. Maka ini 500. Bentar, ya kan? Terus saya tadi mau pasang gypsum. Nah, mana gypsum? Kita cari nih. Gypsum, Kerario. Nah, ini ya. Kita klik kanan lagi, kita add to layer lagi. Tadi ya, di settings gypsumnya setebal 9 mili. Nah, ini lapisannya ya. Sisi paling luar atap kita ada aspal. Kemudian konkretnya tebalnya 12 cm. Ada air gap 50 cm. Dan yang terakhir ada gypsum setebal 9 mili. Kalau sudah, kemudian kita calculate thermal properties. Nah, dapat nih angka U value untuk roofnya 0,98. Masukkan ke sini ya. 0,98. Nah,
Oke. Nah, silakan nanti teman-teman bisa apa ya, mencoba ya, coba sana, coba sini, ngutak ngatik begitu ya. Apa sih angkanya gitu ya. Yang penting harus make sense ya. Jangan sampai kita kemudian geser ini sampai paling bawah begitu ya. Paling insulasinya paling bagus, tetapi ternyata di lapangan itu tidak make sense lapisannya misalnya ya. Jadi kita boleh bermain-main dengan angka ini, tapi harus dipastikan juga bahwa itu make sense. Ya, bisa dikonstruksikan, masuk akal, nggak aneh-aneh, atau mungkin produknya ada di pasaran. Nah, itu juga perlu dicari ya. Oke, nah kemudian berikutnya ada glazing U factor. Ya, ini U value dari kaca. Ya, jadi seberapa hebat kaca tersebut mampu menahan panas yang masuk secara konduksi. Ya, contoh misalnya saya mau pakai kacanya punya Asahi Mas. Nah, ini salah satu produksi kaca yang kacanya keren, kaca-kaca yang punya hemat energi di sini. Dia ada dua, bisa untuk mobil, ada bisa untuk building. Jadi kita klik yang ini ya, flat glass product. Jadi ini untuk building ya. Misalnya saya mau pakai produknya yang ini ya, di sebelah kanan kalau teman-teman lihat ya, sebelah kiri, Sun Energy, saya klik misalnya. Kemudian saya ke bagian technical. Nah, saya klik technicalnya. Nah, di sini keluar nih. Ya, saya mau pakai yang, taruhlah saya mau pakai yang green ini ya. Green yang thickness-nya 8 mili. Ya, yang thickness-nya 8 mili. Kita lihat datanya. Dia punya ada data VT-nya berapa, visible transmitternya berapa, kemudian reflektifnya berapa, reflektif daya dalamnya berapa ya. Kemudian energi juga ada dan seterusnya sampai ke solar factor dan shading coefficient serta U value. Nah, kita ambil nih datanya. Green yang 88 mili, berarti dia punya U value 4,1 dan dia memiliki SHGC, shading coefficient 0,43. Berarti kita isikan di sini ya. Tadi U vektornya 0,41. 0,41. 0,41. Kemudian di bawahnya ada visible light transmittance. Tadi kalau kita lihat, visible light transmittersnya ada di angka 51. Masukkan di sini ya. Ya, 51. Oke. Kemudian ada SHGC. Ini SHGC adalah properties dari sebuah kaca, kemampuan dari sebuah kaca untuk menahan panas yang masuk secara radiasi. Ya. Jadi kalau kita ingat SHGC-nya adalah 0,43. Nah, kita ganti ya 0,43. Nah, oke, sudah ya. Sudah sampai SHGC kaca. Berikutnya ada infiltration rate. Infiltration rate itu adalah dia boleh dibilang itu seperti tingkat kebocoran udara. Ya, jadi bagaimana kemudian udara luar itu bisa masuk misalnya ya dari celah-celah pintu, celah-celah jendela itu ya. Itu infiltration rate-nya berapa ya. Nah, ini kita asumsikan saja normal practice ya. Jadi kita ngikut aja apa yang sudah disetting oleh si Zephyrah. Ventilation rate ini berkaitan dengan seberapa banyak fresh air yang kita masukkan ke dalam ruangan. Jadi misalnya kalau kita seperti di mall, ya, mall yang menggunakan AC sentral, kenapa sih pegawai mall itu nggak ngantuk gitu ya, menjaga sampai malam misalnya? Karena ada fresh air-nya, ya, sistem ventilasinya atau sistem HVAC-nya itu mengizinkan ada fresh air yang masuk ke dalam ruangan yang kemudian dicampurkan dengan udara yang ada dalam ruangan. Beda dengan AC yang single split atau AC yang multi split. Ya,
AC single split, AC multi split tidak mengizinkan adanya udara segar yang masuk, kecuali kalau usernya buka jendela, gitu ya. Buka jendela, kemudian udara dari luar masuk, nah, itu beda cerita ya. Jadi ventilation rate adalah berapa banyak udara yang dimasukkan ke dalam ruangan untuk sistem HVAC-nya. Ya, jadi di sini itu berapa liter per person. Ya, itu kan ada standarnya ya. Ada standarnya. Ya, satu orang itu berapa liter ya, untuk tergantung dari kebutuhan. Nah, misalnya. Itu sama juga dengan kemarin yang disampaikan oleh Pak Joko terkait dengan ACH. Misalnya sini kita cari di Engineering Toolbox. Indoor air quality. Nah, misalnya indoor air quality ya. Sorry, ya. Nah, kalau kemarin ACH itu disampaikan itu adalah berapa banyak udara segar yang harus dimasukkan untuk mengganti volume udara dalam sebuah ruangan. Ini misalnya sebuah auditorium volumenya 1000, ya 1000 meter kubik, berarti dalam 1 jam itu harus ada 8.000 meter kubik udara yang masuk, udara segar ya. Karena di sini dia minta ACH-nya 8 sampai 15. Ya. Kemudian ini juga bisa dihitung berdasarkan liter per person. Kayaknya dari sini. Ada tabelnya ya, nanti teman-teman bisa cari. Saya lupa di mana. Oke, tapi teman-teman bisa cari di sini ya, di Engineering Toolbox ini cukup bagus ya websitenya karena menyediakan banyak informasi. Oke, jadi itu tadi kaitannya dengan ventilation rate ya. Kita isi aja typical ventilation. Kemudian ada equipment. Equipment di sini artinya berapa panas yang dikeluarkan oleh peralatan-peralatan yang ada di dalam bangunan tersebut atau dalam ruangan tersebut. Panas ini dihitung dalam satuan watt per meter persegi. Ya, jadi Anda tahu bahwa listrik yang masuk di sebuah peralatan itu ada yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan tersebut, tapi ada juga yang terkonversi menjadi panas. Ya, jadi bukan kemudian misalnya Anda lihat TV 300 watt misalnya, oh berarti ini panasnya 300 watt. Enggak, ya. Ada informasi yang harus Anda cari bahwa berapa persen sih dari 300 watt ini yang terkonversi menjadi panas. Nah, itu yang harus dicari. Nah, kita ikuti saja yang sudah ditentukan di sini berapa. Tadi ya 25 watt per meter persegi. Lighting sama dengan equipment ya. Ketika kita menyalakan lampu, ada energi dari listrik tersebut yang terkonversi menjadi visible light, cahaya yang terlihat, tapi juga ada energi dari yang digunakan yang terkonversi menjadi panas. Nah, ini teman-teman bisa lihat di SNI terkait dengan pencahayaan buatan. Di situ ada standarnya berapa. Seperti kemarin saya sampaikan, pada umumnya kita bisa pakai angka 15, 10, tergantung dari fungsi bangunannya untuk apa. Ya, di situ ada standarnya. Nah, kita lihat di sini pakainya 10 ya. Kalau kemarin saya sampaikan kita pakai bisa 15 ya. 15 misalnya. Oke, nah kalau ini sudah semua, ya sudah yang wall insulation sudah, floor sudah, roof dan seterusnya sudah semua kita setting. Kita tinggal ke paling atas, kemudian kita klik
update analisis. Nah, ini dia sudah hitung ya. Kita tunggu saja. Oke, kalau sudah begini berarti sudah selesai. Hasilnya mana? Oh, ini hasilnya di sini. Nah, ini ya. Ini adalah hasilnya. Ya, ini hasilnya sudah keluar. Ya. Bagaimana membaca hasilnya? Akan kita bahas di bagian keempat. Baik, sekian untuk bagian ketiga. Silahkan mencoba. Semoga tidak ada banyak kendala pada saat Anda mencoba sendiri. Sampai jumpa lagi.